Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Ana Agung Ayu Mazamayanti sebagai moderator dari kelompok 3. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai materi 3 kewirausahaan, mengenai inspirasi cerita, pebisnis sukses menangkap peluang usaha. Sebelum menuju ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Nyoman Rita Pradnyawati, kemudian Ana Agung Ayu Mazamayanti, kemudian Nikadek Mariati, kemudian ada Gusti Agung Ayu Puturatna Widiantari, kemudian Niputu Novitasari, kemudian ada Nimade Siti Purnami, dan terakhir Niputu Eva Pramita. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung pada bahasan pertama, yaitu kasus 3.1. Greg Hambali, usaha penangkar tanaman hias Aglaonema Indonesia. Greg Hambali berhasil menyilangkan aglaonema pertamanya yang diberi nama Pride of Sumatra dan Donna Sherman. Saat itulah komunitas tanaman hias Indonesia mengenal aglaonema hybrid pertama yang mempunyai warna merah, di mana sebelumnya tanaman ini yang beredar dan dikenal oleh kolektor hanya memiliki daun warna hijau, kuning maupun variegata atau hijau kekuningan. Hasil penyilangan Greg Hambali berdaun merah akhirnya mulai diikuti oleh petani Thailand untuk diperkenalkan kepada masyarakat dunia. Hingga saat ini, aglaonema yang paling diminati di Indonesia adalah yang berdaun merah dengan harga yang murah. Harga dan tren. Harga aglaonema merupakan tanaman hias yang harga koreksinya cepat setiap bulan berubah. Bulan Maret 2009 seharga 2 juta per daun, mungkin 1 bulan berikutnya bisa 1 juta rupiah per daun atau bisa jadi 2,5 juta rupiah per daun. Harga aglaonema lokal lebih stabil dibandingkan dengan harga impor dari Thailand. Ciri yang digunakan untuk mengenali aglaonema lokal dan impor adalah bagian bawah daun aglaonema lokal pasti berwarna merah sampai batangnya, sedangkan aglaonema impor tidak berwarna merah pada bagian bawah daunnya. Jenis aglaonema yang paling mahal saat ini adalah Sexy Pink, yaitu 2,5 juta rupiah per daun, dan Hot Lady 300 sampai 500 ribu rupiah per daun. Sedangkan yang paling murah adalah Donna Sherman yakni 1,5 rupiah per daun. Donna Sherman warna daun menyala dan biasanya anakannya banyak. Daunnya lebat dan rimbun, bentuk daun cenderung bulat, warna daunnya merah dengan bercak hijau dan kuning kehijauan. Yang paling jelas terlihat adalah tulang daunnya berwarna pink. Tips memulai usaha bagi pemula. Bagi pemula yang ingin memulai terjun ke usaha tanaman hias, bisa memulai usaha dengan modal sebesar 2 juta rupiah. Caranya bisa diawali dengan mencoba tanaman aglaonema yang mudah diperbanyak dan berharga murah, agar jika gagal, kerugian tidak begitu terasa. Sedangkan untuk modal seorang pedagang, lebih baik memiliki tanaman atau jaringan pemasaran yang baik dulu. Barulah bisa diperkirakan modal awal usaha atau budidaya aglaonema. Dalam usaha tanaman hias, biasanya margin keuntungan yang bisa diperoleh yakni 20-30%. Cara promosi yang jitu adalah dengan mengikuti pameran. Sedangkan cara untuk pemasarannya yang baik terutama untuk pemula yakni dengan mendisplay produk di nursery yang berada di sentra tanaman hias. Atau jika belum memiliki nursery, bisa dengan cara titip jual atau konsinyasi dengan rekan usaha yang sudah dikenal masyarakat. Pemasaran dengan cara online di internet untuk tanaman hias saat ini terbilang masih belum efektif, namun penggunaan internet saat ini terus bertambah, sehingga ke depan pemasaran dengan online akan sangat lebih baik. Prospek dan pesaing. Aglaonema dalam negeri sudah bisa memenuhi pasar lokal hampir 100%. Untuk prospek usaha, aglaonema memiliki prospek yang bagus. Selama orang masih suka keindahan dan krisis moneter tidak semakin parah, adanya kolektor tanaman hias dan keinginan untuk maju dan berkembang untuk menciptakan hasil persirangan yang baru. Selain itu, menurut Greg Hambali, pelaku usaha harus pandai mencari pangsa pasar dan tetap disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Aglaonema yang harganya mahal biasanya merupakan jenis baru, dan jenis ini lebih banyak dipasarkan untuk kalangan menengah atas dan daerah perkotaan atau memang ditujukan untuk kolektor, sedangkan daerah pedalaman merupakan aglaonema jenis lama karena harganya murah. Namun, para pelaku usaha dimanapun harus tetap memahami selera pembelinya. Kemudian yang berikutnya, kasus 3.2, wirausaha. Adi Karisma meraih peluang usaha dengan UPI Ungu.
Kreativitas Adi Karisma, 50 tahun, mengolah es krim dengan bahan baku dari ubi ungu yang direbus lalu digiling, dicampur susu, kelapa, ditambah sejumlah bahan lain menambah pilihan kuliner. Makanan berbahan bak lokal jika diolah dengan kreatif bisa menjadi alternatif kuliner berkelas. Pusat makan ubi jalar Sweet Purple di kawasan Bintaro Sektor 1, Jakarta dapat menikmati aneka hidangan yang dibuat dari ubi ungu mulai dari es krim, jus, hingga es burger. Di Sweet Purple, ubi ungu diolah dengan berbagai kreativitas menjadi kuliner yang berkelas. Bila usaha Anda maju, buatlah sedikit berbeda dengan lainnya. Kata Adi memaknai kreativitasnya mengolah produk makanan berbahan baku ubi. Bagi Adi, kreativitas untuk menghasilkan sebuah produk pangan sangat menentukan maju tidaknya sebuah usaha. Karena alasan itu pula, Adi tidak pernah berhenti menciptakan berbagai produk pangan yang semula diciptakan sebagai makanan kampungan menjadi makanan berkelas. Karena ubi ungu pula, Adi meninggalkan usahanya sebagai distributor makanan dan minuman di Bali. Begitu pula dengan gelar akademisnya yang ia peroleh dari San Francisco State University AS, ia kesampingkan. Adi lebih tertarik menekuni usaha ubi ungu. Adi mengutamakan orisinalitas gagasan untuk menghasilkan produk yang memiliki tempat tersendiri di hati konsumen. Omset usaha ini relatif lumayan, setidaknya membuat Adi berani meninggalkan usaha lamanya yang telah mapan. Konsep penjualan melalui sistem waralaba yang dikembangkan pun kini mulai banyak peminat. Bahkan dalam waktu dekat ia berencana membuka satu gerai lagi di Jakarta. Ubi ungu menurut pengamatan Adi merupakan salah satu bahan pangan yang mengandung antioksidan. Hal ini dikarenakan ubi ungu mengandung serat pangan alami yang tinggi, prebiotik, kadar glycemic index rendah, dan oligosakarida. Pigmen warna ungu pada ubi ungu bermanfaat sebagai antioksidan karena dapat menyerap populasi udara, racun, oksidasi dalam tubuh, dan menghambat pengumpulan sel-sel darah. Menjaga kualitas. Dengan kreativitasnya, ubi ungu dapat menjadi makanan yang memenuhi selera masyarakat. Saat ini yang dibutuhkan Adi adalah menjaga konsistensi kualitas ubi ungu. Untuk itu Adi terjun langsung untuk menanam ubi. Varietas ubi ungu yang dikembangkan dipilih dari Jepang. Selain kualitas warna ungunya yang bagus, juga kualitas rasanya stabil bila teknik budidayanya diterapkan secara tepat. Perlahan tapi pasti, usaha makanan dan minuman berbasis ubi ungu yang dibangun Adi mulai menunjukkan hasil. Kunci sukses dari perjalanan bisnis Adi adalah kreativitas dan kemampuan menangkap peluang. Kemudian kita beralih pada kasus 3.3, bisnis retail. Carrefour dinilai dominan dalam peluang persaingan usaha retail. Setelah 1 tahun mengakuisisi Gudang Rabat Alfa, posisi Carrefour kini dinilai dominan dalam persaingan usaha retail. Hal ini mengarah pada terciptanya persaingan usaha yang tidak sehat. Demikian dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Didik Ahmadi. Pengembangan usaha yang dilakukan Carrefour dengan membentuk Carrefour Express, pengganti Alfa Gudang Rabat, diduga telah membuat perusahaan retail ini menguasai pangsa pasar sebesar 50%. Didik menjelaskan, walaupun lembaga survei The Nielsen Indonesia mencatat pangsa pasar hypermart asal Prancis itu hanya 7%, data peneliti KPPU menunjukkan pangsa pasar Carrefour bisa mencapai 50%. Dampak dari akuisisi yang dilakukan Carrefour menurut KPPU menimbulkan perilaku yang merugikan. Kerugian itu antara lain pembuatan perjanjian antara Carrefour dan pemasok. Karena itu, lanjut Didik mulai membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan. Menanggapi pernyataan KPPU, Direktur Corporate Affairs PT Carrefour, Irwandi Kadarman, menyatakan sangat menyesalkan tindakan KPPU yang sudah mempublikasikan perkara ini. Pihaknya merasa belum pernah diberitahu atau diajak bicara mengenai hal ini. Kalau dituding telah memonopoli pasar, jelas tudingan itu tidak tepat. Kami mengakuisisi Alfa Gudang Rabat, bukan minimarket Alfamart yang manajemennya berbeda sama sekali, ujar Irawan. Aset. Menurut catatan Kompas, Carrefour resmi mengumumkan akuisisi terhadap Alfa pada 21 Januari 2008. Peritel asal Prancis ini menandatangani kesepakatan persero dengan PT Sigmantara Alfindo dan Prime Horizon Pte. Ltd. untuk membeli saham mayoritas di PT Alfa Retailindo Tbk. Total saham yang dibeli 49,3 juta euro, saat ini sekitar 674 miliar rupiah. Tahun 2006, Carrefour Indonesia memiliki
memiliki hypermarket 29 gerai dengan besar penjualan 637 juta euro. Tahun 2007 menjadi 37 gerai dengan penjualan Januari sampai September 2007 naik 14,4% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, PT Alfa Retailing Tbk pada tahun 2007 memiliki 29 gerai supermarket, sebanyak 13 gerai diantaranya berlokasi strategis di Jakarta dan sekitarnya. Penjualan tahun 2006 tercatat 3.642 miliar rupiah atau sekitar 265 juta euro. Alfa Retailing merupakan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bisnisnya tersebar di seluruh Indonesia. Ini berbeda dengan Alfamart yang dimiliki oleh PT Sumber Alvaria Trijaya. Dari kasus 3.1 dapat disimpulkan bahwa kreativitas penangkaran aglonema dilakukan oleh Greg Hambali adalah aglonema yang paling diminati, khususnya di Indonesia adalah aglonema yang berdaun merah dengan harga yang murah. Harga murah menjadi pilihan bagi kebanyakan pembeli. Peluang usaha ditangkap melalui kreativitas Greg Hambali melalui penangkaran aglonema yang memiliki pangsa pasar sesuai dengan harga dari yang paling murah hingga yang paling mahal. Dari kasus 3.2 dapat disimpulkan bahwa kunci sukses dari perjalanan bisnis Adi adalah kreativitas dan kemampuan menangkap peluang. Yang ditempuh adalah upaya menjadi konsistensi kualitas ubi ungu dan menghasilkan menu dari satu bahan baku yakni ubi ungu menjadi berbagai macam produk dari hasil olahan ubi ungu. Untuk itu, Adi terjun langsung untuk menanam ubi. Varietas ubi ungu yang dikembangkan dipilih dari Jepang. Selain kualitas warna ungunya bagus, juga kualitas rasanya stabil bila teknik budidayanya diterapkan secara tepat dan benar. Dari kasus 3.3 dapat disimpulkan bahwa tantangan bisnis retail lokal Indonesia terdesak oleh ekspansi bisnis retail global seperti Carrefour dan lambat laun jika tidak diadakan pembatasan izin operasional oleh pemerintah atau hanya boleh ekspansi di kota-kota besar di Indonesia saja, maka niscaya cengkraman kuku mereka akan semakin tajam dan lambat laun akan memusnahkan bisnis retail, khususnya minimarket lokal yang tidak mampu bersaing, baik karena tidak mampu bersaing dalam pemodalan maupun juga faktor pengalaman manajemen. Apakah strategi retail asing seperti Carrefour dalam perizinan ekspansinya akan tetap dibuka lebar oleh pengusaha dan pemerintah sebagai pemberi izin usaha, khususnya pemerintah daerah di ibu kota provinsi hingga di bawahnya negeri ini, sampai ke pelosok-pelosok desa di Indonesia, atau perlu strategi pemikiran lain, sehingga peritel lokal tidak semakin banyak yang gulung tikar. Carrefour menangkap peluang usaha dengan ekspansi yang agresif melalui lemahnya sistem pemberian perizinan dari pemerintah daerah yang selama ini ada. Bila pemerintah selaku pemberi perizinan perdagangan tidak memandang kepentingan keselamatan rakyat Indonesia dan keberlanjutan retail lokal, maka produk-produk unggulan nasional justru dipasokkan kepada hypermarket asing seperti Carrefour, sehingga keuntungannya tidak lagi dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri. Namun nilai tambah dan keuntungannya akan dinikmati oleh bangsa asing karena secara permodalan mereka yang lebih kuat, apalagi modal yang kecil dalam bentuk valuta asing di luar negeri bila diinvestasikan di negaranya tidak berarti apa-apa. Namun jika dialirkan atau diinvestasikan di Indonesia, sudah untung. Hal ini karena secara nilai tukar valuta asing mereka bila ditukarkan dengan rupiah sudah puluhan ribu kali keuntungannya. Sebagai ilustrasi, jika seorang investor asing memiliki $1 juta US dollar diinvestasikan di negaranya tidak berarti apa-apa, tetapi bila sejumlah tersebut diinvestasikan di Indonesia sudah menjadi 9 miliar dengan asumsi nilai tukar $1 menjadi 9.000 saja. Dengan modal $1 juta US sudah dapat minimal mendirikan 18 gerai Alfamart bila asumsi satu gerai Alfamart sebesar 500 juta. Tidak hanya itu, hal yang mengkhawatirkan bagi kita semua, kerugian lain atau dampak negatif dengan berdirinya hypermarket di suatu kota, yakni pedagang dan retail lokal milik rakyat Indonesia yang beroperasi di sekitarnya tidak dapat bersaing atau bertahan alias bangkrut. Apakah hal ini tidak menjadi pertimbangan besar bagi pengambil keputusan mengenai mudahnya pemberian perizinan bagi hypermarket yang akan melakukan ekspansi di pelosok wilayah Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia lainnya? Data penelitian Ketua KPPU menunjukkan pangsa pasar Carrefour dapat mencapai 50%. Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tantangan berkewirausahaan. Tantangan berkewirausahaan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu e-commerce, yang kedua business to business atau B2B, yang ketiga business to customer atau B2C, dan yang terakhir globalisasi. Baik, langsung saja saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu e-commerce. Merupakan perkembangan dan bagian dari era teknologi informasi yang mampu menciptakan ekonomi baru. Internet saat ini sudah umum digunakan oleh dunia usaha dalam rangka mencari informasi dagang, promosi dagang, hubungan atau kontak dagang secara internasional ke seluruh negara atau dunia. Sarana ini, walaupun pada tahap awal investasinya cukup mahal, namun proses bisnis selanjutnya akan lebih cepat dan sekaligus dapat mengakses data maupun informasi bisnis dalam tempo yang cepat. Yang kedua, yaitu business to business atau B2B. B2B artinya proses bisnis antara penjual dengan penjual atau produsen dengan produsen atau produsen dengan grosir, pedagang, agen, dan sejenisnya dilakukan secara online. Mereka dapat melakukan proses bisnis mulai dari promosi, penawaran, dan permintaan produk. Tanya jawab antara mereka dapat dilakukan dengan cara online melalui internet atau mobile phone yang memiliki fitur untuk itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan teknologi internet dan mobile memang semakin hebat. Teknologi pencarian informasi bisnis maupun informasi lainnya, misalnya melalui situs google.com, tidak hanya merevolusi industri teknologi informasi, Google juga mengubah banyak tatanan industri mulai dari media sampai perpustakaan. Kini dunia internet telah berubah. Teknologi internet masuk pada web 2.0, telah membuat internet bersifat lebih interaktif dan dinamis. Interaksi dengan komunitas menjadi lebih memungkinkan. Karena pada dasarnya, kekuatan sesungguhnya dari aplikasi internet yang bersifat web 2.0 adalah read and write. Internet dengan web 2.0 membuat proses horizontal semakin cepat. Di dunia yang serba horizontal ini, berkat perkembangan teknologi internet, semua orang sekarang mempunyai kesempatan yang sama untuk terhubung, dihubungi, dan menghubungi. Kini eranya di mana kita dapat melihat sekaligus menyentuh dan berinteraksi. Tidak hanya itu, dunia yang serba horizontal bukan hanya disebabkan oleh perkembangan teknologi semata. Pendorong nomor 1 adalah perubahan teknologi dari yang bersifat one to many ke many to many. Perubahan teknologi ini mengundang datangnya berbagai tren lainnya. Berbagai tren yang ada antara lain, yang pertama yaitu from one to many broadcasting to many networking. Nah, itu artinya didorong oleh teknologi web 2.0 menyebabkan membanjirnya aplikasi berbasis jejaring dari banyak ke banyak ini menyebabkan internet telah berubah. Trennya adalah read and write, mendorong orang lain lebih mengekspresikan dirinya, berpartisipasi, melakukan networking, membentuk komunitas lewat situs jejaring, dan banyak hal lainnya. Yang kedua yaitu from ideologi to personal. Artinya, berkembangnya teknologi juga telah membuka dunia politik dan birokrasi lebih transparan. Sejak adanya internet, kita lebih dapat melihat gambaran politik secara nyata. Sudah semakin susah untuk merahasiakan sesuatu. Yang ketiga yaitu from G7 to G20. Artinya, dalam sejarah perekonomian dunia era sebelum krisis, G7 tersebut secara rutin memainkan peran konstruktif dalam mengkoordinasikan kebijakan global mengenai perekonomian dunia, artinya secara vertikal mendikte negara-negara lain termasuk negara-negara berkembang saat ini telah berubah. G7 telah secara perlahan memudar. Mereka tidak lagi merepresentasikan wajah perekonomian dunia sebagaimana yang diperlihatkan oleh G20, yaitu kelompok 20 negara perekonomian besar dunia yang menghimpun hampir 90% GNP dunia.
80% total perdagangan dunia dan 2/3 penduduk dunia. Dalam kondisi perekonomian global seperti sekarang, kelompok G7 tampil lebih horizontal, menunjukkan sikap kompromi dan kolaboratif dengan negara-negara berkembang. Semakin kompetitifnya negara-negara berkembang, terutama Cina dan India, permasalahan dunia global diselesaikan bersama-sama secara horizontal melalui G20. Yang keempat yaitu From Belief to Humanity. Artinya, dalam era teknologi informasi dan komunikasi, kita semua saling terjalin dalam dunia sosial dan budaya yang baru yang lebih humanis. Contoh di dunia maya membuktikan bahwa agama yang bersifat vertikal dapat hidup berdampingan dengan aspek kemanusiaan dan sosial budaya yang bersifat horizontal. Teknologi yang kita gunakan saat ini dapat menjelajah dunia dan membuka cakrawala baru di mana tiap-tiap manusia semakin kecil dan tidak berarti. Dan yang kelima yaitu From Closed to Open Market. Artinya, menurut Hermawan Kertajaya, membawa angin baru ke market yang merubah dari relatif tertutup ke relatif lebih terbuka. Pasar global telah menjadi datar dan semua marketer memiliki kesempatan yang sama. Dengan adanya kemajuan platform teknologi online dan mobile, pengusaha atau penjual dapat menjangkau pembeli tanpa batas. Di sisi lain, pembeli mendapat keleluasan untuk memilih berbagai penawaran dari manapun untuk mendapat barang dan jasa dengan value yang lebih baik. Selanjutnya, yaitu Business to Customer atau B2C. Baik, akan saya jelaskan. Business to Customer merupakan bagian dari e-commerce yang biasanya merupakan sarana yang digunakan untuk bertransaksi atau proses bisnis atau melakukan jual beli secara online. Misalnya, untuk mengetahui jumlah produk yang ada di pasar atau melakukan proses jual beli barang secara langsung. B2C merupakan salah satu model e-commerce yang muncul untuk membantu suatu perusahaan dan konsumen dapat melakukan transaksi secara elektronik atau online di mana dan kapan saja. Secara garis besar, tipe-tipe pelayanan B2C terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, auction store. Auction store ini adalah tuk lelang internet sebagai tempat untuk memberikan pelayanan dalam bidang perdagangan, misalnya untuk mengiklankan produk perusahaan, cara pembayaran, dan sebagainya. Sehingga dapat diketahui juga jika menggunakan pelayanan, Anda dapat memaksimalkan keuntungan yang ingin dicapai karena penawaran yang sangat banyak dan dari berbagai negara. Keuntungan dari auction store yaitu seorang dapat tetap tinggal di rumah atau kantor, tetapi dapat berpartisipasi dalam perdagangan atau melakukan tawar-menawar. Yang kedua yaitu dengan layanan ini dapat mensinkronisasikan tawar-menawar antar penawar dan pelanggan. Bukan hanya untuk waktu saat itu saja, tetapi dapat mengetahui proses beberapa waktu lampau. Yang terakhir yaitu dapat memperluas daerah jangkauan sehingga tentunya mampu meningkatkan keuntungan karena penawaran dapat menjangkau ke pelosok dunia manapun. Yang kedua yaitu online store. Online store ini adalah layanan merupakan tempat untuk menjual atau membeli barang secara digital dengan memilih dan memesan barang dengan menggunakan internet, tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan penjual maupun yang ingin dibeli. Keuntungan dari online store ini bagi perusahaan. Yang pertama, bertambah banyaknya permintaan. Yang kedua, biaya yang rendah menuju capaian dunia atau global. Yang ketiga, penurunan biaya promosi dan biaya penjualan. Baik, itu adalah keuntungannya bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu keuntungan online store bagi konsumen. Yang pertama, relatif lebih murah. Yang kedua, pilihan yang lebih bagus. Yang ketiga, informasi yang lebih baik. Dan yang keempat, yang paling penting yaitu praktis atau menyenangkan. Yang ketiga adalah online service. Online service ini adalah layanan merupakan tempat untuk
meminta informasi atau servis dari perusahaan dengan cepat dan mudah atau dapat melakukan proses jual beli jasa, misalnya tiket perjalanan, jasa servis, dan lain-lain. Berbagai kemampuan yang dimiliki dengan menggunakan layanan internet dengan model online service antara lain komunikasi yang segera atau seketika, global aksesnya atau akses globalnya seluruh dunia, pembiasaan, tersedianya peningkatan, intermediasi atau perantara penengah, dan konsolidasi dan bersatu di suatu tempat. Baik, selanjutnya yaitu globalisasi. Globalisasi sudah merupakan sebuah tren untuk menuju ke era ekonomi global yang menciptakan kompetisi dan kesempatan atau peluang bisnis di tingkat global. Ekonomi kesejagatan atau ekonomi global mendorong munculnya berbagai peluang pasar di tingkat dunia bagi setiap wirausahawan. Hal ini mendorong terjadinya globalisasi perdagangan dunia. Globalisasi perdagangan dunia memiliki manfaat dan kerugian sebagai berikut. Manfaat atau keuntungan dari perdagangan dunia. Yang pertama yaitu perdagangan bebas telah diyakini sebagai obat mujarab untuk menciptakan efisiensi dalam perdagangan. Yang kedua yaitu produk murah dan bermutu akan menyingkirkan produk mahal dan yang berkualitas rendah. Yang ketiga, posisi tawar-menawar antar negara akan mempunyai kekuatan yang sama. Berdasarkan manfaat ini, seorang pengusaha dituntun harus mampu menghasilkan produk yang murah, namun bermutu internasional. Hanya dengan cara itu, produk akan mampu bersaing di kancah perdagangan global. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah kerugian dari perdagangan dunia. Kerugian dari perdagangan dunia yaitu yang pertama, produsen di Indonesia karena proteksi oleh pemerintah akan mendapat tekanan berat dalam perdagangan bebas. Yang kedua yaitu pengusaha yang belum mampu bersaing di pasar internasional akan kesulitan menghadapi komoditas yang sama dari pesaing luar negeri. Yang ketiga, ketidaksiapan pengusaha Indonesia dikhawatirkan pasar akan dibanjiri oleh produk asing yang pada akhirnya akan mematikan pengusaha domestik atau lokal. Yang keempat, kebebasan investasi asing di Indonesia dikhawatirkan akan menyingkirkan pengusaha domestik atau lokal. Yang kelima, yaitu sumber daya alam negara berkembang, khususnya Indonesia akan terkuras habis oleh negara maju. Dan yang terakhir adalah upah buruh yang relatif murah di negara berkembang, khususnya Indonesia akan menguntungkan negara maju. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nimadi Siti Purnami dengan NIM 1917051157. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi dari kelompok 3. Materinya adalah kesempatan berwirausaha. Kesempatan berwirausaha adalah suatu peluang untuk seseorang, bahkan semua orang untuk memiliki banyak usaha yang mereka inginkan, bahkan dijadikan hobi untuk diri mereka sendiri. Kesempatan berwirausaha diantaranya: pertama, suatu nilai yang mampu menciptakan inovasi dalam pasar yang potensial. Yang kedua, suatu inovasi yang tepat waktu dan diinginkan yang mampu menciptakan nilai tambah bagi pembeli. Kemudian, menilai peluang membuka usaha atau bisnis baru. Seringkali, orang berhasrat untuk mendirikan usaha baru karena didorong oleh adanya peluang yang membentang di hadapan tempat tinggalnya dan juga memiliki impian yang optimis yang berlebihan. Sebaiknya, sebelum mengambil keputusan untuk menangkap peluang usaha baru, seorang usahawan perlu melakukan evaluasi secara cermat atas peluang-peluang yang ada. Menurut
by Grab, ada 3 komponen utama yang perlu dievaluasi. Yang pertama, the opportunity, artinya kesempatan. Di sini, apakah dengan adanya suatu kesempatan tersebut, kita mampu menangkap dan menjalankannya di kemudian hari? Yang kedua, the entrepreneur and the management team, seorang entrepreneur dan tim manajemen. Di sini, apakah kita mampu menjadi wirausahawan dengan membentuk suatu tim manajemen yang solid? Kemudian yang terakhir, the resource need to start the company and make it grow. Artinya, kebutuhan berbagai sumber daya untuk memulai usaha dan pertumbuhan perusahaan. Apakah berbagai sumber daya yang mungkin kita perlukan mampu kita sediakan? Minimal sumber bahan baku, sumber daya manusia, sumber daya modal. Lebih jauh jika memungkinkan mampu menguasai faktor produksi utama, yaitu 6M, yang terdiri dari manusia, uang, material, mesin, metode, dan pasar, plus sumber daya tanah dan manajemen. Ketiga, hal tersebut menurut by Grab menjadi kunci atau komponen utama yang dapat menentukan sukses gagalnya dalam menjalankan bisnis atau usaha. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Rita Pratnyawati dengan NIM 191705180. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang berkewirausahaan. Keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui yang pertama, fokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan yaitu dapat mengurangi birokrasi, puaskan pelanggan, tanggapi keluhan, jalani komunikasi yang baik, lakukan survei kepuasan pelanggan secara rutin dan berkesinambungan. Dan juga, para penjual harus dapat care atau peduli terhadap pelanggan, sebab pelanggan adalah pendapatan usaha yang kita jalani. Semakin banyak pelanggan, maka semakin tinggi pendapatan yang kita dapatkan. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit pelanggan, semakin sedikit penghasilan yang kita dapatkan. Yang kedua, ada pencapaian kualitas. Kualitas tidak terbatas hanya pada perusahaan besar. Kualitas memegang peranan penting dalam usaha, baik kualitas produk dan atau jasa, lebih-lebih kualitas lainnya seperti kualitas pelayanan. Yang ketiga ada integritas dan tanggung jawab. Integritas dan tanggung jawab merupakan sebuah reputasi utuh dalam membangun jejaring pelayanan yang loyal atau setia sangat diperlukan. Penuh tanggung jawab dan integritas kepada setiap tuntunan, utamanya pelanggan dan juga pemangku kepentingan. Yang keempat ada inovasi dan kreativitas. UKM merupakan sumber yang menonjol sebagai sumber inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas akan membawa keunggulan dalam bersaing. Dan yang terakhir ada produksi rendah biaya. Manajemen yang serasi dapat mewujudkan produksi rendah biaya. Bila produk dan atau jasa dapat dihasilkan dengan biaya minimum, kita akan mampu bersaing dari sisi harga. Pembeli yang sensitif terhadap harga dan kualitas umumnya akan menjadi pertimbangan penting dalam membeli ulang atas suatu produk dan atau jasa yang bersangkutan. Menurut Greg Hambali, pelaku usaha harus pandai mencari pangsa pasar dan tetap disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Jadi, dapat penulis memukakan agar produk dapat bersaing, kunci sukses wirausaha yaitu yang pertama, ada memiliki integritas, tanggung jawab, kreatif, dan penuh inovatif. Dan yang kedua, ada pandai mencari pangsa pasar yang disesuaikan dengan daya beli masyarakat, termasuk mencari pelanggan, dan supaya pelanggan lama setia dan loyal pada produk dan jasa yang kita tawarkan. Yang ketiga, ada kualitas produk atau jasa harus unggul, yang artinya produk atau jasa harus lebih baik dibandingkan dengan produk atau jasa sejenis. Yang keempat ada harga produk atau jasa harus kompetitif, di mana mampu membuat harga lebih murah tetapi dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Jika dari poin pertama sampai 4 terutama dari unsur inovasi, kualitas dan harga produk jasa
tersebut masih tetap kalah dibandingkan dengan produk sejenis atau pesaing terdekat, maka unsur pelayanan atau servis harus lebih unggul dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan sejenis atau kompetitor kita. Materi selanjutnya yaitu strategi menangkap peluang usaha. Menangkap peluang usaha atau berdagang. Membuka usaha atau berusaha adalah suatu yang sangat beresiko dan penuh ketidakpastian. Namun di balik itu ada potensi yang dijanjikan bila usaha tersebut berhasil. Semua mungkin dan pasti akan terjadi. Ada kalanya untung dan ada kalanya juga rugi. Untung rugi adalah hal yang biasa, artinya tidak ada jaminan bahwa setiap usaha, bisnis, perdagangan selalu mendatangkan keuntungan. Resiko senantiasa ada dimanapun. Kita menghindar dari satu resiko, bisa jadi menemui jenis resiko lainnya. Poin-poin berikut merupakan jawaban dari pertanyaan bagaimana strategi kita untuk menghadapi usaha yang selalu berpeluang untung dan atau berpeluang rugi. Pada saat usaha mengalami berpeluang untung atau laba itu harus digunakan untuk menghasilkan keuntungan yang baru. Pada saat usaha mengalami atau berpeluang gagal atau rugi, jangan sampai Anda putus asa. Kegagalan harus dapat dijadikan sebagai guru atau pengalaman yang baik dan berharga, karena kita dapat mempelajari berbagai kesalahan, kekurangan, kelemahan dan atau kegagalan kita, sehingga di kemudian hari minimal dapat menghindar berbagai faktor penyebab kegagalan yang sama lagi. Baik, sekian dari presentasi saya. Akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Putu Novitasari, NIM 1917051150, selaku penyaji materi kelima, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu penyebab utama kegagalan dalam menangkap peluang usaha. Terdapat berbagai penyebab utama kegagalan dalam kita menangkap peluang usaha. Yang pertama adalah, dalam berusaha kita sering bersikap bagai buih sabu, yang berarti kita hanya bersemangat pada tahap awal-awal saja, namun lama-kelamaan dingin, putus asa atau menyerah. Bahkan setelah itu kita berhenti, menyerah, dan lenyap, atau hilang tidak terdengar lagi. Yang kedua, dalam berusaha kita sering kali sekedar ikut-ikutan atau menikmati tren yang ada. Yang ketiga, kurang dedikasi atau tidak sepenuh hati atas bisnis yang telah dirintisnya. Yang keempat, perencanaan dan pengelolaan keuangan yang buruk, yang berarti tidak dapat memisahkan keuangan untuk perusahaan atau usaha dengan keuangan untuk pengeluaran pribadi atau keluarga. Yang kelima, pengalaman manajemen atau pengolahan usaha yang minim dan buruk, yang dimana kita kurang disiplin atau tidak terencana dengan matang dan tidak bersistem atau kurang sistematis. Yang keenam, memilih lokasi usaha awal yang seringkali asal-asalan atau lokasi usaha kita yang tidak strategis. Yang ketujuh, pengendalian bisnis yang tidak konsisten atau kurang teliti. Yang kedelapan, manajemen piutang atau penagihan yang buruk dan tidak tegas. Yang kesembilan, kurang diyakini bahwa bisnisnya dapat berhasil atau biasa disebut dengan kurang iman. Selanjutnya, dalam perdagangan atau wirausaha, seorang berpotensi menjadi kaya dan berpotensi mendapatkan keuntungan besar dibanding orang yang mendapatkan gaji setiap bulannya. Hal ini dapat dilihat dari bukti sebagai berikut. Karyawan berpenghasilan tetap bulanan untuk biaya hidup tidak cukup untuk pemenuhan biaya hidup 1 bulan. Ada candaan yang berbunyi, gajinya 15 koma, bukan 15 juta koma. Tetapi setelah tanggal 15 dalam bulan, sudah koma, atau konon mati suri, atau stres. Bahkan ada yang 10 koma. Sedangkan usahawan tetap berpenghasilan, di mana penghasilan sebulan ada potensi dapat untuk biaya hidup berbulan-bulan,
bahkan bertahun-tahun. Bila usahanya sudah dapat dijual dengan pola atau sistem waralaba, atau telah memperoleh hak intellectual property rights, atau sudah dipatenkan atas suatu merek, cipta, dagang, dan hak lainnya, atau biasa disebut hak atas kekayaan intelektual, maka seorang usahawan tidak berusaha pun uang datang sendirinya. Sehingga kita bisa memilih mana, apakah kita ingin menjadi seorang karyawan atau menjadi wirausaha. Setelah melihat gambaran tentang penjelasan masing-masing di slide yang saya tampilkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi beberapa kekurangan yang menjadi penyebab kegagalan usaha. Kegagalan seseorang dalam berusaha seringkali disebabkan oleh hal-hal yang remeh atau sepele, yang sebenarnya dapat dicatat sehingga di kemudian hari dapat dihindari atau tidak diulang kekurangan-kekurangan yang sama. Adapun beberapa kekurangan yang menjadi penyebab kegagalan usaha antara lain, yang pertama, kuna atau kurang bijaksana dalam mengelola bisnis, terutama dalam mengelola keuangan rumah tangga dan perusahaan. Tidak ada pemisah, di mana penggunaan uang itu memang harus bijaksana dan jelas pembagiannya. Yang kedua, kudis atau kurangnya disiplin. Dalam berusaha tidak disiplin, terutama kurang disiplin dalam melayani order kepada pelanggan, atau tidak disiplin dalam pengelolaan manajemen umum atau pengawasan atau pengendalian, akan menyebabkan kegagalan usaha. Yang ketiga, kutu atau kurang bermutu. Terutama hal ini dapat dilihat dari produk atau jasa serta layanan yang diberikan kepada calon ataupun pelanggan, ataupun para pemangku kepentingan perusahaan. Yang keempat, kurap atau kurang rapi dalam banyak hal, mulai dari rapi dalam perencanaan, pengolahan, pengorganisasian, dan pengendalian usaha. Apalagi sering kurang rapi dalam pengepakan produk atau kurang rapi dalam pelayanan jasa kepada pelanggan. Itu juga bisa menjadi penyebab kegagalan usaha yang dirintis. Yang kelima, yaitu hutang atau kurang tanggung jawab, terutama dalam menanggapi setiap keluhan produk-produk yang diretur, ditolak, dikembalikan, atau tidak sesuai dengan selera konsumen dan jasa yang diberikan. Yang keenam, kutil, yaitu kurang teliti. Dari banyaknya hal yang kurang teliti, terutama dalam pencairan bahan baku pokok, kurang teliti dalam perencanaan, pembukuan, serta pengawasan usaha. Yang ketujuh, kusir atau kurang serius. Dalam menjalankan usaha kurang serius, terutama dalam pengolahan usaha, seringkali hanya sebagai usaha sampingan atau iseng-iseng saja, dan tidak serius menjalankannya. Yang kedelapan, kujur atau kurang jujur. Kurang jujur kepada konsumen, pemasok, atau kurang jujur kepada pemangku kepentingan. Yang terakhir, yang kesembilan, kuman atau kurang beriman. Seringkali dalam berusaha, kurang dilandasi oleh iman yang kuat. Seharusnya dalam bisnis, ada keyakinan kuat bahwa bisnis yang dipilih dan digeluti akan berhasil dengan baik di kemudian hari bila dikerjakan dengan dilandasi iman yang kuat. Karena dengan iman, Anda diawasi olehnya atau oleh Tuhan. Jika 9 kekurangan yang terjadi pada bisnis atau usaha yang kita rintis, terdapat kekurangan-kekurangan, maka hal tersebut harus diminimalkan atau dilawan dengan tindakan-tindakan yang seharusnya. Adapun 9 kekurangan yang harus diatasi dengan 9 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, kuna atau kurang bijaksana, dapat diatasi dengan hana, yaitu harus bijaksana. Kudis atau kurang disiplin harus diatasi dengan hadis, harus disiplin. Kutu, kurang bermutu harus diatasi dengan hantu, itu harus bermutu. Kurap atau kurang rapi harus diatasi dengan harap, itu harus rapi. Hutang atau kurang tanggung jawab harus diatasi dengan matang, itu mari tanggung jawab. Kutil, kurang teliti harus
atasi dengan watil atau wajib teliti. Kusir kurang serius harus diatasi dengan hasir, itu harus serius. Kujur kurang jujur harus diatasi dengan hajur, harus jujur. Kuman kurang beriman harus diatasi dengan haman, harus beriman. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nipudu Pramita dengan NIM 1917051164. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni tentang strategi memilih jenis usaha. Strategi memilih jenis usaha yang pertama terdiri dari 1. Pilihlah jenis usaha yang paling disukai atau bermula dari hobi, seperti pendirian bisnis jamu atau kosmetik Mustika Ratu. Diawali dengan keterampilan sejak kecil sebagai putri keraton. Yang kedua, sebaiknya jangan memilih bisnis yang telah besar walaupun kemampuan keuangan yang dimiliki cukup memenuhi. Lebih baik usaha dari yang kecil agar dapat belajar dari setiap proses dan persoalan bisnis yang terjadi. Yang ketiga, jangan memilih jenis usaha secara musiman. Lebih baik berusaha berdagang kecil-kecilan karena berusaha atau berdagang kecil-kecilan akan memiliki peluang untuk berkembang. Keempat, bisnis waralaba. Bagi calon wirausahawan yang memiliki modal dapat memilih bisnis wirausaha dengan modal atau sistem waralaba. Yang kelima adalah memilih usaha tanpa modal atau modal ringan, seperti menjadi agen atau penyalur produk dari suatu perusahaan atau usaha tanpa modal. Selanjutnya adalah peluang usaha multilevel atau marketing network. Usaha multilevel atau MLM atau yang sering disebut dengan network marketing adalah bentuk sistem atau usaha yang berbeda dibanding bisnis biasa. Di sini ada keuntungan bisnis MLM dan kekurangan dari bisnis MLM. Yang pertama adalah keuntungan bisnis MLM. Pertama, modal relatif kecil. Yang penting, Anda mau bekerja keras dan memiliki keterampilan atau personal skill yang tinggi. Kedua, penjualan produk tidak berkait waktu dan tempat karena sifat bisnis adalah jaringan network. Umumnya, sukses adalah seorang yang mampu dan tahu memiliki jaringan luas. Tidak perlu skill khusus, sebab sistem atau pola manajemenan dan marketingnya cenderung mengikuti perusahaan pemilik MLM yang bersangkutan atau perusahaan induknya. Keempat, jaringan luas. Usaha dengan sistem MLM umumnya telah memiliki jaringan luas, tidak saja secara nasional, tetapi juga internasional. Kelima, pertemuan rutin antara orang senior atau upline dengan junior atau downline melalui sistem sharing pengalaman dan motivasi mendorong keberlangsungan bisnis tersebut. Selanjutnya adalah kelemahan bisnis MLM. Pertama adalah harga produk cenderung lebih mahal dibanding dengan produk jenis yang dijual dengan sistem konvensional. Kedua, negara kehilangan devisa yang relatif cukup banyak sebab bisnis MLM yang terbanyak adalah produk-produk impor atau dari luar negeri. Yang ketiga, pemegang bisnis MLM, meskipun seorang sebelumnya telah menduduki posisi di level atau dapat kembali terjun ke level bawah. Keempat, informasi produk seringkali tidak jujur atau tidak terbuka. Kelima, sering dituduh sebagai ajang permainan uang atau money game. Selanjutnya adalah unsur-unsur utama berwirausaha. Yang pertama adalah modal. Uang atau pemodal adalah unsur yang utama dan pertama, namun jangan dijadikan sebagai penghalang untuk memenuhi kewirausahaan. Yang kedua adalah lokasi. Untuk mendapatkan ikan yang besar, kita harus menyediakan umpan dan alat pancing yang baik. Tempat harus mudah dijangkau, dihubungi, dan dicari. Jangan pilih tempat usaha yang sulit dijangkau, apalagi sulit dijangkau oleh kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Lokasi yang strategis harus menandai pertimbangan utama dalam bisnis sejak awal. Yang ketiga adalah pelanggan. Pelanggan adalah sumber pendapatan dan keuntungan. Pelanggan yang puas bukan saja akan kembali, melainkan
akan membawa teman-teman atau sanak famili yang diharapkan akan menjadi pelanggan-pelanggan baru. Yang keempat adalah rekan atau mitra bisnis. Jika ingin mencari rekan bisnis, carilah yang dapat dipercaya atau jujur. Jika sekedar kawan dekat, belum menjamin ia akan setia atau jujur. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Nika Dek Mariati dengan NIM 19170511101 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3 sebagai penyaji 7. Materi yang akan saya sampaikan yaitu sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pedagang atau usahawan sukses. Ada 10 sifat yang harus kita miliki sebagai usahawan sukses. Yang pertama adalah berani. Keberanian adalah modal utama dalam berusaha, terutama berani dalam memutuskan untuk mengubah paradigma bahwa setelah selesai pendidikan, kita tidak hanya menjadi pegawai, tetapi setelah lulus, kita harus bisa menjadi wirausahawan muda. Yang kedua, jujur. Kejujuran merupakan hal yang berharga dan akan laku di mana-mana, dan merupakan hal terpenting dalam berwirausaha. Jujur harus ditanamkan sejak dini kepada siapa saja, baik mitra atau pemangku kepentingan usaha, pembeli, pemasok, pemerintah, dan semua orang. Ketiga, tekun. Ketekunan merupakan kesadaran dan sifatnya penting bagi seorang wirausahawan, terutama tetap tekun pada saat bisnis mengalami berbagai guncangan. Keempat, ulet. Keuletan menjadi modal utama agar tetap tahan banting dan tahan dalam situasi dan kondisi apapun, baik di kondisi kritis maupun tidak dari usaha yang kita jalankan. Kelima, sabar. Kesabaran sering menjadi penentu dalam keberlanjutan usaha. Orang yang tidak sabar sering terdorong untuk berbuat tidak jujur kepada mitra usaha dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan besar dalam jangka waktu yang pendek, serta tidak memikirkan bisnis dalam jangka panjang yang akan berakibat buruk pada usaha yang dijalankannya. Keenam, tabah. Ketabahan menjadi penentu bagi seseorang, terutama pada saat usaha mengalami pasang surut. Ketujuh, positif. Sikap dan pikiran yang positif akan mendorong dan memacu pengusaha untuk meningkatkan usahanya agar lebih baik dari yang sebelumnya. Kedelapan, rendah hati. Rendah hati akan menjadi modal bagi pengusaha, terutama sebagai penilaian dari berbagai pihak, baik dari pihak lain ataupun mitra usaha. Seorang wirausahawan harus rendah hati agar dapat menyenangkan dan saling menguntungkan bagi mitra yang diajak bekerja sama. Kesembilan, kemauan atau daya juang. Kemauan atau daya juang yang tinggi merupakan sikap yang harus dimiliki secara kuat, sebab akan mendorong percepatan usaha untuk maju ke depannya. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan rasa yang tinggi atas jenis atau usaha apapun yang dimiliki. Wirausahawan akan menata usahanya lebih hati-hati dan penuh dengan rasa tanggung jawab, terutama bagi mitra dan para staf pegawainya. Selanjutnya, peluang wirausaha wanita, di mana pertama ada tambah dan semakin bertambah lagi wirausahawan wanita. Seperti di Amerika Serikat, wanita memiliki 38% dari seluruh bisnis yang berjalan di sana. Angkatan kerja pada bisnis yang dimiliki wanita telah mengikuti 108% sejak tahun 1992. Dan
wanita telah beralih ke industri-industri non-tradisional dan yang bersifat modern, sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, masalah yang dihadapi oleh wirausaha wanita. Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh wirausaha wanita seperti pertama, corak baru dalam peranan kewirausahaan. Kedua, kurangnya akses mendapatkan kredit sebagai modal awal. Ketiga, kurangnya koneksi jejaring personil di dalam komunitas bisnis yang dijalankan. Selanjutnya, karakteristik wirausaha artisan dan opportunities. Yang pertama, wirausaha artisan. Karakteristik wirausaha artisan yaitu latar belakangnya berupa pelatihan artikel. Pendekatan yang digunakan yaitu paternalistik atau kebapaan. Enggan mendelegasikan wewenang, pandangan strategisnya yang sempit, usaha penjualannya yang bersifat personal, dengan perencanaan jangka pendek, serta pencatatan yang digunakan sederhana. Sementara, wirausaha opportunity, latar belakangnya berupa pendidikan formal, pendekatan masalah yang lebih saintifik atau ilmiah, memiliki keinginan untuk mendelegasikan wewenang, dengan pandangan strategis yang lebih luas, pendekatan permasalahannya lebih diversifikatif, perencanaan yang lebih berjangka panjang, serta kontrol akuntansi dan keuangannya lebih canggih. Baik, itu tadi pemaparan yang disampaikan oleh kelompok 3 mengenai materi 3. Jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.